Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang disayang Allah, apa kabarnya semuanya hadirin? Mudah-mudahan sehat, lancar, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kemarin kami ngajak kita untuk bareng-bareng baca Al-Qur'an surah Ibrahim, ayatnya daripada ayat yang ke-24. Surah Ibrahim ayat yang ke-24. Sekarang kita mau ke amalan-amalan di hari Jumat. Karena ini hari Jumat ya teman-teman, ini hari Jumat. Jadi ada beberapa amalan-amalan kalau di hari Jumat itu sangat powerful untuk kita sama-sama baca. Tentu sebelum kita memulai, saya ngajak diri saya dan kita semua untuk luruskan niat. Ayo luruskan niat, ayo bulatkan tekad, semata kita duduk bareng-bareng hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan untuk mencari muka di hadapan manusia, tapi untuk benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Wawan, jazakumullah khairan. Mas Wawan selamat bergabung Mas Wawan. Masya Allah. Ibu Siti Mulka, Ibu Zahra, Mom Style and Sultan, Ibu Nila Lupitasari, As Rizky 03, Dede Sulaiman, Dede Lesmana, dari Shanti, Susanti, Fatimah Pas, Dimas, Mia Jumantra, Misnawati, Ayu Sopi, Rina Meliana, Zambai, Esti 1266 3R, Nuning, Nining, Fahara Teke, Malika Sahida Sejati, Endah Pratiwi, Habibi 17, Nora Hadran, Yanti Yulianti, Anistia 19, FVN 06, Teguh Seno, Shay 11, Ibu Firni Ismail, Masya Allah sehat selalu Ibu Firni Ismail, salam takzim, sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Laila, Ibu Mas Indrawan 96, terus bawah beliau Eva Susmendes, Shay Atin Imcita Yulisda, Melander, Nina Agustina, Widya Maha, Aisyah, Argianarat, Via, dan semua teman-teman. Selamat datang Ibu Mita Susanti Bali, waalaikumsalam, Riniul, dan semua kawan-kawan, sahabat yang disayang Allah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semoga kita sama mulianya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan teman-teman dibuka Al-Ahzab ayat 56. Silakan teman-teman dibuka Al-Ahzab surah 33, ayatnya ayat ke-56. Al-Ahzab ayat ke-56. Al-Ahzab, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Al-Ahzab ayat 56. Purwokerto hadir, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Wonosobo hadir, Ayesha Maren El Shanum. Wonosobo. Wah, Masya Allah, Wonosobo. Berarti satu kota kita. Ustadz Erna Bamskui. Nanti kita jumpa di Masjid Al-Falah insya Allah pagi ini. Semoga Allah mudahkan. Al-Ahzab ayat 56. Ya Al-Ahzab, sorry. Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab ayat 56. Udah ketemu ya sahabat? Saya baca, sahabat simak, karena setiap satu ayatnya sabda Nabi itu lebih baik daripada unta merah yang ada di garasi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Al-ayah. Sahabat yang dirahmati Allah, sahabat sehat semua kan? Ayat ini nanti insya Allah kalau memang kita sehat kita bisa ngamalin. Kalau memang kita lagi kondisinya kurang fit, tetap insya Allah kita bisa ngamalin. Tapi kami mendoakan, ya Allah sehatkan seluruh kaum muslimin. Ya Allah fitkan badannya seluruh kaum muslimin. Ya Allah mudahkan kita semua untuk terus istiqomah sampai husnul khatimah. Sahabat, untuk teman-teman kalau berkenan, ajak juga ya pasangannya, istrinya, suaminya, orang tuanya. Mungkin kalau pas ada beliau, anak-anaknya untuk live ya. Kalau bisa mungkin satu handphone, tapi nanti yang menikmati manfaatnya bisa kita bareng-bareng. Diajak keluarganya, ini mudah-mudahan jadi potensi pahala jariah buat kita bareng-bareng. Ayat 56 Al-Ahzab. Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikah dan para malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah gak sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah gak zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, Allah gak haji. Tapi ketika kita diperintahkan sholawat, Allah dan para malaikatnya bersolawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu amalan yang amalan ini Allah perintahkan dan Allah pun juga mengerjakan amalan ini. Amalan apa itu? Amalannya adalah amalan solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sahabat, penuhi kolom komentar, di caps lock dibesarkan, di caps lock ya sahabat. Yuk kita penuhi kolom komentar dengan sholawat. Silakan sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amalan ini sabda Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, dalam hadis riwayat Ahmad. Siapa yang sholawat 1 kali, maka Allah akan balas sholawatnya 10 kali. Makna sholawat di sini, para ulama beragam macam mengemukakan. Di antara makna sholawat yang disampaikan untayan-untayan para ulama, siapa yang bersolawat diberkahi hidupnya, dikabulkan hajat-hajatnya, dipermudah segala urusan-urusannya, dan dijadikan setiap impiannya dekat kepada apa yang menjadi kenyataan-kenyataannya, dan ghafara laka dzanbuk, Allah ampuni setiap dosa yang pernah beliau lakukan. Ulama ternyata bukan tanpa alasan bilang hidupnya penuh berkah, hidupnya dikabulkan hajat, lalu diampuni dosa, tanpa alasan, bukan tanpa alasan. Tapi alasan ulama kuat, ternyata sabda Rasulullah begitu sahabat. Yaqulu Nabi SAW, ada seseorang bilang, ya Rasulullah kalau saya sholawat sehari 1/4 gimana? Sabda Nabi, itu bagus. Fa'in zid fahuwa khair, tapi kalau ditambah lebih bagus. Yaudah Rasulullah, 1 hari saya sedekah 1/3 dalam waktu saya. Menurut Anda gimana ya Rasulullah? Itu bagus. Fa'in zid fahuwa khair, tapi kalau ditambah itu lebih bagus. Lalu laki-laki ini bilang, ya Rasulullah, saya akan jadikan seluruh waktuku sholawat padamu ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, kalau kamu banyak sholawatnya, tukfahammuk wa ghafara laka dzanbuk. Nabi mengatakan yang pertama, tukfahammuk,
Allah akan cukupi semua apa yang kau inginkan. Hidup mau berkah, Allah berkahi. Mau dicintai, Allah mudahkan. Mau dimudahkan dalam setiap hajat, Allah benarkan terkabul. Tuk fahammu, semua yang diimpikan karena wasilah daripada banyaknya dia mencintai Rasulullah, menghormati Rasul dan bersolawat, Allah mudahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ghafara laka dzanbuk. Nggak cukup sampai situ sahabat. Kalau kita jadi orang yang paling banyak lisannya basah dengan zikrullah, Allah ampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun. Kebayang gak sahabat? Dosa kita sebanyak apapun diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Ada gak diantara kita yang gak berdosa? Termasuk saya yang berbicara, saya gak berani bahwa mengakui kita ini gak luput dari dosa, kecuali yang pasti saya akui kita semua adalah pendosa. Mulai dari bangun tidur kita berbuat dosa kadang. Siang, sore, pun malam kita berbuat dosa. Makanya sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam berbuat salah. Setiap anak Adam tuh berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawabun. Tapi sabda Nabi, sebaik-baik anak Adam yang pernah berbuat keliru dan salah, mereka adalah hamba yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan Ibu Yani, Mas Supriya di FX, Ibu Rodanisi, dan semua kawan-kawan sahabat. Wa khairul khata'ina tawabun. Tapi sebaik-baik manusia yang pernah salah, dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mas Ibu Joen 2022, Puji Astuti, user Mas Supriya di FX. Masya Allah, jazakumullah. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Berkah terus ya sahabat, semoga rezekinya makin barokah berlimpah. Jazakumullah khairan. Argia Narat, Kias Uwi Truil, Vimpi, Dinda, Joen 2022, jazakumullah khairan Ibu Joen 2022. Kembali lagi ya sahabat, kembali dalam bahasan. Hari Jumat, perbanyak sholawat. Kenapa hari Jumat terasa spesial? Satu, Sayyidul Ayam itu Nabi pernah katakan, Ja'alallahu lakumul idan yaumul jum'ah. Hari Jumat itu dijadikan sebagai hari idan, raya. Id, jadi hari raya buat kita sebagai kaum muslimin. Jumat ini hari raya. Lebih-lebih baginda Nabi SAW mengatakan, sholawat kalian di hari Jumat langsung disampaikan kepada aku. Allah. Belum lagi tadi, man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi biha asyran. Sekali sholawat Allah balas 10 kali lipat. Bukankah ini tawaran yang menggiurkan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, sekarang teman-teman, untuk jadi reminder, poin yang pertama, tulis di kolom komentar ya. Hari Jumat perbanyak sholawat. Di caps lock, Ibu Joen 2022, Yuliati 57 GMB, jazakumullah khairan. Hari Jumat perbanyak sholawat. Ibu Nafsiyah Munir Abil, jazakumullah khairan. Yuli, jazakumullah khairan. Ibu Joen 2022, Aliyah 88, barakallah. Hari Jumat perbanyak sholawat. Makasih yang udah tulis di kolom komentar. Hayin, Febi Putri, Heti Aja, Gula Jawa 53, Vimpi, Aisyah, Dika Jodi, Dita 95, Lydia Afifa, Sari Bule 8, Elawati Agustina, Farah Khalid, ada Rushdani, Ibu Joen 2022, Mama Kia 2000, Mama Kia 23, Ed Olivia R, Munir Abil, barakallahu fikum. Hari Jumat perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad boleh. Sallallahu alaihi wasallam boleh. Allahumma sholli wa sallim alaihi boleh. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi boleh. Iya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi boleh. Perbanyak sholawat sahabat. Basah lisan kita untuk bersolawat. Mudah bagi Allah mengabulkan setiap hajat. Saya ulangi ya. Basahi lisan kita dengan perbanyak sholawat. Mudah bagi Allah mengampuni dosa dan mengabulkan semua hajat.
Boleh gak sih sebenarnya? Nah, pertanyaan yang muncul kalau biasanya tentang sholawat, boleh gak sih sebenarnya kalau kita sholawat hajatnya tentang perkara dunia? Jangankan sholawat untuk perkara dunia, kita gak bersholawat kita minta kepada Allah tentang dunia, boleh. Coba teman-teman gak sholawat, lalu teman-teman minta, ya Allah hamba minta A, minta B, minta C tentang perkara dunia, boleh. Tapi Nabi ngasih tahu, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalian ini kalau meminta kepada Allah, minta surga firdaus ya. Minta surga, surga yang paling tinggi ya. Ini bukan tanpa arti Nabi bersabda dalam hadis, suruh minta surga yang tinggi itu maknanya pintai surga dulu. Karena dunia itu gak lebih daripada 11 sayap seekor nyamuk. Sabda Nabi gitu kan. Makanya minta surga yang kekal, abadi, selamanya. Khalidina fiha abada. Salamun bima sobartum fa ni'ma uqbad dar. Ini sebaik-baik tempat kita berpulang. Minta yang paling tinggi, dan paling tinggi kita adalah surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia hanya sekelibat. Adapun dunia dapat alhamdulillah, enggak dapat enggak masalah. Maka ada untayan para ulama, kalau engkau belum bisa mengalahkan seseorang dalam harta dunianya, kalahkan ia dalam pahala akhiratnya. Oke, secara kekayaan kita kalah telak. Secara kekayaan kita kalah telak. Dia lebih kaya. Secara penampilan alhamdulillah terlihat lebih punya. Kendaraan pun kendaraannya yang prima, rumah pun rumah yang asri dan nyaman. Oke, mungkin secara dunia kita kalah. Tapi bukan berarti akhirat kita juga bisa kalah. Salib sahabat. Boleh jadi beliau masuk surga dengan dunianya selama dunia dipakai untuk akhirat. Dan kita masuk surga lewat sabar kita. Ridhonya kita menerima ketetapannya Allah. Pelan-pelan sahabat. Buat teman-teman yang dunia seakan sudah ada dalam genggaman. Sahabat populer, sahabat verified account misalnya, sahabat dititipi kekayaan, kendaraan yang prima, nomor rekening yang sahabat gak pernah khawatir untuk membayar kepada sesuatu yang teman-teman beli atau makan tanpa melihat berapa biaya yang dikeluarkan. Karena mungkin di nomor rekening itu nolnya sudah lumayan. Ayo dong, hadirkan syukurnya sama Allah. Dulu waktu 10.000 satu hari kita bisa bersyukur. Kenapa sekarang begitu dilebihkan kita lupa bersyukur? Dulu waktu awal-awal nikah sepiring berdua kita romantis. Tapi kenapa sekarang setelah punya piring banyak malah saling emosian? Suaminya lempar sepiring, istrinya lempar selusin. Waduh. Pelan-pelan. Latih syukur kita untuk tetap ada teman-teman. Gimana pun kondisinya. Latih rasa syukur kita tetap ada. Gimana pun kondisinya. Saat kita punya aset kah, kendaraan prima kah, rumah hunian yang asri dan nyaman kah. Lalu dibarengi sama karunia yang lebih mahal dari semua perhiasan dunia. Apa sih? Anak. Pasangan. Itu mahal loh. Banyak orang udah nikah 15 tahun belum punya anak. Tapi teman-teman, Allah karuniai anak. Tapi saya capek deh. Ngurusin anak saya itu hyperaktif banget. Saya capek deh. Soalnya anak saya itu luar biasa merepotkan. Enggak. Enggak ada orang tua yang bisa menstatementkan, kamu mah ngerepotin mama aja. Enggak. Karena kita yang ingin mereka hadir menghiasi rumah tangga kita. Anak tuh amanah kita. Anak tuh amanah kita. Anak tuh amanah Allah yang dititipkan kepada kita. Maka jangan gampang marah sama mereka. Kasih sayang sama mereka. Sering-sering cium mereka di 4 titik. Pipi, kening, ubun-ubun, punggung telapak tangan. Bawa mereka ke tempat-tempat yang circle-nya circle kebaikan. Kenalin mereka pada masjid yang makmur, yang supaya mereka itu ramaikan masjidnya. Begitu sahabat.
Waktu kita nih gak panjang sahabat. Kita membersamai mereka mungkin, katakanlah kalau umur kita 60 kita menikah, misalnya contoh misalnya umur 25 atau 30 misalkan gitu. Berarti kita membersamai mereka kalaupun umurnya sampai 60 cuma 30 tahun. Dikurangi setahun masa hamil 29 tahun. Itu pun kalau masih hidup. Banyak-banyakin sabarnya. Gak semua anak kita punya kemauan yang sama yang kita inginkan. Mama maunya kamu lanjutin bisnisnya mama ya? Iya. Maunya kita begitu. Papa maunya kamu polisi ya? Papa maunya kamu TNI ya? Papa maunya kamu pilot. Kita boleh sahabat mengarahkan anak kita akan ke arah mana. Tapi untuk memaksakan kehendak, tapi untuk kita emosian, pokoknya harus. Sedangkan dia lebih suka jalan lain yang mungkin gak beririsan sama apa yang kita sedang tekuni hari ini. Kita mau dia melanjutkan bisnis kita, tapi ternyata dia punya kemandirian yang jauh lebih powerful. Ternyata bisnisnya setelah 10 tahun dirintis jauh lebih besar dari bisnis yang kita rintis. Allahu a'lam. Kita pengennya anak kita itu punya garis yang sefrekuensi sama garis kita. Tapi ternyata anak kita punya prinsip, saya gak mau bilang ini bapak saya, ini linknya bapak saya. Tapi anadha. Pemuda itu aku. Aku yang memulai, aku yang merintis, aku yang berikhtiar, aku yang berkorban lebih daripada yang lain. Makanya tulis di kolom komentar ya sahabat. Tulis di kolom komentar. Jadilah perintis, bukan sekedar pewaris. Jadilah perintis, bukan sekedar pewaris. Apakah berarti terus kemudian kalau kita dapat warisan kita gak boleh nerima dan nikmati warisan itu? Rintisan usaha orang tua kita yang sudah dirintis sejak lama? Boleh. Kalau kita sahabat yang dirahmati Allah dapat warisan, makanya kalimatnya bukan sekedar. Jadilah perintis bukan sekedar. Tolong di note, di caps lock, bukan sekedar ya. Jadilah perintis bukan sekedar pewaris. Kenapa kalimatnya bukan sekedar? Karena artinya kita jadi seorang hamba yang gak bergantung pada warisan. Mau ayah kita orang kaya, ibu kita orang punya, leluhur kita adalah konglomerat yang luar biasa, atau tanahnya di mana-mana. Tapi kalau kita punya mental, jadilah perintis bukan sekedar pewaris, kita gak akan berpangku tangan, nungguin, kapan ya turun, aduh kayaknya belum nih, aduh kayaknya, enggak. Karena kita perintis, bukan sekedar pewaris. Nanti pun kalau dapat warisan, diterima, itu rezeki gak boleh ditolak. Kita lagi diam-diam, tahu-tahu dapat warisan. Zaman Nabi SAW itu para sahabat modelnya macam-macam. Sahabat ada yang mewariskan anaknya dengan kekayaan, tapi baginda Nabi SAW memberi fakta di lapangan bahwa beliau hanya meninggalkan beberapa baju besi saja. Dan ada sepetak tanah, cuma sepetak. Yang lainnya Rasul wakafkan untuk kaum muslimin. Bahkan hartanya Bunda Khadijah habis untuk membiayai kaum muslimin. Untuk mensupport hidupnya kaum muslimin. Ternyata sebegitu hebatnya Bunda Khadijah. Kaya raya, triliuner, sangat konglomerat. Tapi beliau tetap menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Sahabat, harta kita kalau kita mau sadar itu sebenarnya cara Allah nitipin kita. Allah nitipin ke kita supaya kita tuh benar-benar megang harta itu untuk nolong agama Allah. Dengan hartanya sahabat bisa ngadain pengajian di rumah. Kajian di rumah. Harta untuk menolong agama Allah. Nah, tulis di kolom komentar bisa nih. Harta gunakan untuk menolong agama Allah. Orang-orang mungkin bingung nyari venue. Aduh, kita mau ngaji nih, venue-nya di mana ya?
Mereka bingung. Tapi ketika teman-teman punya venue, teman-teman punya lokasi yang representatif, kalau di sini nggak bisa disematkan nih. Ya udah, oke. Bisa, Semat kan bisa. tapi 10 detik ntar hilang nih. Coba. Oh. Oke. Nanti, Ya, nah oke. itu 60 detik. 60 detik ya. Oke. Habis itu hilang dia. Harta gunakan untuk menolong agama Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, harta kita itu yang sejati, harta yang kita invest kepada Allah. Ma dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah bahkan itu Allah mengutarakan, siapa yang mau meminjami aku pinjaman yang baik. Kenapa sih kok bahasa diksinya qard, pinjaman? Ternyata ulama tuh membahas karena manusia itu sifat dasarnya itu pelit. Mereka tuh pelit sifat dasarnya. Mereka nggak mau keluar hartanya untuk nolong agama Allah kecuali ada tawaran-tawaran. Dan ini Allah tahu karena Allah pencipta kita. Makanya Allah gunakan diksi ma dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah pinjaman yang baik? Apa pinjaman yang baik? Pinjaman sedekah, infak, zakat, wakaf, dan seterusnya. Fayudha'ifahu lahu at'afa katsira. Kalau kamu pinjami Allah pinjaman yang baik, Allah tuh ganti bahkan minimal 10 kali lipat dengan apa yang kita keluarkan di jalan Allah. Jadi kita kira kita selama ini rugi gitu. Tolong agama Allah, memfasilitasi agama Allah. Kita ikut Mas Sensen Ahmad, Assalamualaikum Bang Sensen, sehat lancar berkah selalu. Pagi juga Bang Sensen. Semoga Bang Sensen selalu dimuliakan Allah. Salam untuk Arafi, barakallahu fikum. Salam untuk keluarga Andara. Sehat-sehat terus Bang Sensen. Teman-teman yang disayang Allah, itulah sahabat yang tadi disebut. Harta kita yang sejati cuma 3. Apa yang dipakai menempel di badan di hari itu sampai ia terlepas. Yang kedua, apa yang dimakan lalu melewati kerongkongan. Yang ketiga, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita itu. Handphone ini akan kita tinggalkan. Motor kita di bawah, Honda Beat itu akan kita tinggalkan. Kendaraan kita roda 4 yang prima akan kita tinggalkan. Rumah kita yang nyaman akan kita tinggalkan. Berpeluh keringat kita membangunnya. Capek, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua kita tinggalkan. Bahkan kebesaran nama dengan jumlah popularitas, dengan keluasan influence, bisa mempengaruhi orang dalam jumlah besar. Itu pun kelak akan kita tinggalkan. Apa yang harta kita sebenarnya? Pak Ustadz lagi umroh apa haji ini? Bang Sensen ini lagi di depan penginapan depan Stadion Gelora Bung Karno. Bang Sensen mudah-mudahan bisa silaturahmi sama Bang Sensen sekeluarga, insya Allah. Insya Allah nanti berangkat hajiannya di tanggal 19, insya Allah. Mudah-mudahan semua teman-teman dimudahkan Allah untuk haji, dimudahkan Allah untuk umroh. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya umroh menghapus kefakiran dan Iya. kemiskinan Rasulullah bersabda, sesungguhnya haji dan umroh menghapus kefakiran dan kemiskinan. Dan segala yang diinfakkan untuk umroh itu bernilai sedekah dan Nah, ibadah. dan segala yang dikeluarkan untuk berhaji dan berumrah dihitung sedekah, bahkan gak cukup sampai situ. Nabi bersabda, Allah akan ganti. Allah ganti. Contoh ya teman-teman. Ini nih ada handphone misalkan ada handphone gitu ya. Contoh doang ya. Beli handphone ini harganya 1 juta. Saya akan bayar balik 2 juta. Masya Allah, ahlan Bang Sensen. Insya Allah Bang. Masya Allah, baik insya Allah nanti biinillah. Nanti kita
DM-an seperti biasa ya Bang Sensen, sehat lancar berkah selalu. Kami selalu mendoakan teman-teman semua, Ibu Betrai Syamsyir, Kamariah Usman, Mom Zafira Nurul Kamil, dan Im Cita Yulisda, Ibu Mita Susanti Bali, dan semua teman-teman. Kami selalu mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita selalu bisa jadi hamba yang disayang Allah, memperbanyak sholawat dan seterusnya. Sahabat, pelan tapi pasti hidup kita tuh sedang mengarah ke sana ya. Sekarang yang dirasa oleh kita itu sebuah kenikmatan yang lagi dititipi Allah sementara ya. Dia tidak abadi selamanya karena Allah itu punya hadiah buat kita yang lebih indah. Oke, motor kita sekarang nyaman banget. Honda Beat gitu. Nyaman banget itu. Ringan, simple. Tapi nanti Allah punya yang lebih nyaman buat kita. Ibu Maya Sujianto, salam takzim Ibu Maya buat Bapak, barakallah. Teman-teman semua, barakallah. Kita hari ini punya rumah yang prima, tapi kelak rumah itu akan kita tinggalkan dan beralih pindah ke rumah ukuran 2 meter kali 1 meter. Rumah itu bernama liang kubur. Amin Bang Sensen, tahun depan Bang Sensen, semua teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, keluarga besar Andara, semoga selalu bisa berhaji, berumroh ke Baitullah, menunaikan rukun Islam yang kelima. Ustadz Ferry Jogja bergabung, Masya Allah. Ustadz Ferry, ini kami sama Haji Irham Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Ferry, ini kami sama Haji Irham, Masya Allah, lagi latihan. Jazakumullah, ini batiknya Ustadz Ferry, Masya Allah, berkah-berkah terus batik Paradise. Kami sama Haji Irham lagi diajarkan soal manasik haji supaya nggak ngeblank banget, Masya Allah. Karena beliau yang jauh lebih berpengalaman, selalu bolak-balik, Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, Ibu Naya Ibrahim, Ria Novitasari, Tamasya Sendiri, Menyendiri, Ibu Irma Formosya, Rama Putra, Olive, Ibu Sofia, Barakallahu Fikum Ibu Sofia, Ibu Anabel, Ibu Hida Jogja, Ibu Raya Puspita, Ibu Herman, Ibu Popidian, Masya Allah, Ibu Popidian, Fitria Rizky, Teh Lihat. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita lupa bahwa hari Jumat itu hari yang paling mulia. Karena mungkin kita sibuk, sampai-sampai kita gak ingat ini hari berapa sih, tanggal berapa sih. Karena saking padatnya teman-teman mengejar kesibukannya dan kepadatannya, sampai teman-teman tuh lupa tanggal merah, lupa hari. Teman-teman gak pernah libur. Gak apa-apa teman-teman, di dunia ini emang tempat kita gak pernah libur beramal sholih. Boim Cean 9, Erna Bamskuy, Maskana, Hina Chat, Liz Karlani, Az-Zahra 35, Dona Rahayu 99, Mimi Kesha Ririn, jazakumullah khairan, Mimi Kesha Siti Lailini, Masya Allah. Topinya jazakumullah khairan, Ibu Titi Artina, Ibu Dian Indah, barakallahu fik. Ibu Tiara Mut, Ibu Mila, jazakumullah khairan. Mas Ferry Jogja, Masya Allah, jazakumullah Allah menyuluangkan waktu yang super sibuknya. Kanda, Masya Allah, Masku, Masya Allah. Salah satu muslim role model. Waduh, salah satu muslim role model yang connecting people, Masya Allah, silaturahim. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, perbanyak sholawat. Yang kedua, barbecue auto gallery, ya Allah, tetangga syurgamu. Barbecue Auto Galeri Mas Fahyudi beserta keluarga besar di Denggung Sleman. Sehat lancar berkah selalu Mas Fahyudi, tetangga syurgamu. Mudah-mudahan kita semua bersama teman-teman TikTok, YouTube, Instagram bersaudara di dunia, bersaudara sampai syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barbecue Auto Galeri, amin. Berkah selalu Mas Fahyudi, barakallah. Teman-teman, tadi yang pertama perbanyak sholawat. Tadi yang kedua, silahkan keluarkan di jalan Allah apa yang terbaik yang bisa kita keluarkan. Kita punyanya tenaga, yuk punya tenaga. Kita punyanya link yang connecting people, menghubung-hubungkan. Lalu kita punya link untuk membuat orang saling terhubung, bersilaturahim, hubungkan, persaudarakan.
Nabi SAW itu ketika beliau sampai Madinah, mu'akhad, Nabi itu mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, jadilah Ansor. Muhajirin datang, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Kita yang punya koneksi, hubungkan. Kita yang punya tenaga, luangkan. Kita yang punya harta, infakkan untuk tolong agama Allah. Kita yang punya ilmu, gak usah hitung-hitungan, keluarkan. Tapi kan tetap Ustadz, kalau kita buat kelas itu ya lain cerita. Oh ya silakan, gak apa-apa, fadol. Dengan kelas berbayar boleh kok, bukannya gak boleh, boleh. Kalau ada kelas berbayar boleh, silakan. Kalau ada yang Bismillah ya Allah, semoga ilmu ini menjadi wasilah datangnya keberkahan, kebaikan bagi hidupnya orang lain ya Allah, silakan, boleh juga, gak ada masalah. Kan yang ilmu mereka bersedekah dengan apa? Ilmunya. Yang silaturahim sedekah dengan mengkoneksikan banyak orangnya. Yang tenaga dengan tenaganya, yang waktu dengan waktunya, yang harta dengan infaknya, dan kekuasaan dengan apa? Para pejabat dengan apa? Dengan bubuhkan tanda tangan di proyek yang penuh maslahat bagi banyak umat. Itu peran mereka. Dan kita lagi berperan masing-masing. Teman-teman di rumah, tanpa teman-teman sadari, teman-teman udah ikut andil, nyemangatin banyak orang. Mas Alwani Kurnia, Mas Rahmat Tarafa, Ibu Nina Agustina 123, teman-teman di TikTok, Ibu Irma Formosa, Ibu Nora Haderan, Ibu Kustina, Ibu Fitri Manda, Ibu Rizky Utami Putri, Jazakumullah khairan, Ibu Fempi. Itu kita tuh kayak udah lagi nyemangatin orang. Teman-teman hadir di sini, teman-teman lagi nyemangatin orang untuk udah yuk subuh-subuh ngaji yuk. Udah yuk subuh-subuh kita taklim yuk. Udah yuk subuh-subuh kita ngaji, taklim. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Kalau kamu pinjami Allah pinjaman yang baik, karena Allah tahu kita pelitnya luar biasa, fayudha'ifahu lahu ad'afa katsira. Allah tuh akan balikin kok. Gak pernah Allah yang namanya minjem, Haji Irham, ya namanya minjem atau menitipkan sesuatu ya. Haji Ram, saya nitip ya Pak Haji, ini saya mau kamar mandi dulu bentar handphonenya. Kalau saya nitipin ke Haji Irham handphone, saya kamar mandi sebentar, lalu saya minta lagi, Pak Haji handphone aneh mana? Bakal dikasih atau gak dikasih? Pasti dikasih. Karena saya cuma menitipkan. Teman-teman, belajar memahami sebentar, ilmu ini dititipi Allah. Raga kita dititipi Allah. Kita kaya raya itu juga dititipi Allah. Kita bisa influence orang banyak. Masya Allah tabarakallah, ada public figure kita yang kita muliakan, Bang Sensen Ahmad, keluarga besar Andara, ada Ibu Firni Ismail, Mas Ferry Jogja, Mas Wawan Indrawan, Ibu Mita Susanti Bali, dan semua teman-teman yang luar biasa punya pengaruh luar biasa misalkan di bidangnya masing-masing. Dan semua pihak yang Mom Elita Sultan, Elia Ningsi, Elia Si 84, Sri Rahayu 3, Hamdani 3, dan semua teman-teman yang punya keluasan pengaruh di bidangnya masing-masing. Pengaruh dalam karyawannya karena punya banyak karyawan, pengaruh dalam influence-nya sebagai public figure, influencer di social media. Bukankah itu rezeki dari Allah yang Allah titipkan? Kenapa harus dipanggil Pak Haji Ustadz? Oh enggak, itu panggilan akrab aja. Teman-teman, ibadah tidak melahirkan gelar. Haji itu enggak ngelahirin gelar. Haji itu buahnya adalah mabrur, yang mabrur tadi Nabi bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana soal kita kalau menyebut haji? Itu sebagai doa pengingat bahwa ayo sudah haji, mudah-mudahan terus selaras dengan lebih baik dari hari ke hari, kan gitu. Salam Malaysia, Umi Mandamia, Ibu Mimi Keisha, barakallahu fikum Malaysia, Ibu Ima Formosa Taiwan, barakallah, Ibu Hida Jogja Taiwan, barakallah, Ibu Mimi Keisha, Ibu Putri, jazakumullah khairan. Sehat jamaah. Ingat selalu bahwa kita semua lagi dititipi. Kita lagi dititipi. Jangan sombong dengan yang dititipi. Kan aneh.
Saya dititipin handphone. Ini handphone saya misalkan. Saya dititipin handphone. Lah, saya kok sombong dengan handphone titipan teman saya sama saya? Kan aneh. Wah, handphone lu bagus banget. Ya jelas. Ini kan punya teman saya. Saya cuma dititipi. Lah kenapa Ibu Dian Indah jazakumullah khairan, Ibu Rini jazakumullah khairan. Saya kan kita nih cuma dititipi lah, kok kenapa kita sombong dengan barang titipan? Ibu Jihan jazakumullah khairan. Kenapa sih sombong sama yang dititipi? Maksudnya jangan sombong dengan barang titipan. Ibu Hanichat jazakumullah khairan. Kita lagi dititipi, jangan sombong dengan yang dititipi. Iya, jangan menyombongkan barang titipan, karena titipan kan. Bukan kita yang punya. Bukan kita yang punya. Ilmu, cerdas ya, pinter ya, ringan ya. Itu kan Allah, teman-teman. Ini yang gerakin suara muncul keluar. Allah yang mengizinkan. Satu konsonan kalimat tersusun diksi demi diksi. Itu emang terlontar karena gimana? Enggak, karena pertolongan Allah. Kalau nggak Allah nolong, kita ngomongnya udah serampangan banget. Kita ngomongnya udah nggak gena, udah nggak jelas. Ada kalimat-kalimat diksi-diksi yang parah. Ibu Eci Tutuk, Ibu Dwi Apriliani, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, sehat lancar berkah terus. Jangan sombong dengan titipan. Yuk, ilmu dititipi pakai untuk nolong agama Allah. Bisanya dengan ilmu, Teman-teman bisanya dengan ajak ya. Teman-teman jamaah TikTok, YouTube, Instagram, sahabat kami yang kami muliakan karena Allah. Teman-teman bisa ngajak orang, ajak ya. Keluarga, sahabat dekat, ajak. Kalau teman-teman bisa motong video, lalu potongan video itu diluaskan lagi, ayo luaskan ya. Tetangga surgamu. Jadilah duta-duta dakwah, duta-duta Islam di lingkungan sekitar. Apapun latar belakang kita, yang penting kita tampilkan bahwa kita adalah I am a Muslim. Kami adalah seorang Muslim. Kita Muslim. Apalagi teman-teman yang circle-nya circle yang masih rock and roll, circle-nya circle yang masih circle yang masih belum terlalu kenal agama. Kadang mereka lihat baru sekelibat gitu. Masih jauh dari kata baik, tapi tetap berusaha jadi hamba yang baik. Circle-nya masih yang circle lingkungan yang demikian. Gak apa-apa untuk teman-teman ada di sana tapi tidak diwarnai, tapi jadilah yang mewarnai. Itu amal jariah ya? Itu amal jariah. Dan sahabat kita tuh kan umatnya Rasulullah juga. Walaupun mungkin hari ini iya masih mabuk, iya masih riba, iya masih durhaka orang tua, iya mungkin dia masih berbuat yang menurut kita ini dosa. Tapi dia umatnya Rasulullah. Wajib kita mandang wajahnya dengan pandangan rahmah. Bahwa setiap umatnya Rasulullah tuh punya potensi bagus untuk pulang ke pangkuan Allah. Jadilah duta-duta dakwah di lingkungan sekitar kita. Terus di kolom komentar ya sahabat, jadilah duta-duta dakwah di lingkungan sekitar. Live streaming bareng anak, live streaming bareng suami, live streaming bareng istri, bareng orang tua, siapapun. Ayo, nanti ada video pendek, kayaknya kata-katanya bagus deh. Bisa gak dibuat kayak poster? Bisa, silakan sebarluaskan. Apa Ji? Masya Allah. Gimana Kung? Wah, ahlan. Sini Kung, ayahanda sini. Ahlan. Kung, kita dulu sehat, lancar berkah, amin, barokah terus Kung. Doain terus Kung, doain, minta ridhonya, doain. Amin. Salam, sapa dulu Kung. Dilepas maskernya dong Kung. Ini ayahanda kami, Bapak Yanto Nuryanto, Masya Allah. Aku sehat Kung? Sehat, lancar, berkah, alhamdulillah. Semoga doa kami untuk anak kami semua sukses semuanya dunia akhirat. Amin. Dan semua teman-teman TikTok, dan semua teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, semoga dimulai. Semua mudah-mudahan selalu dapat berkeberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga selalu sehat, lancar dan berkah berlimpah rezekinya. Amin. Amin. Sehat-sehat Kung. Amin. Salam berkah sehat ya Kung. Lancar berkah.
Sehat. Oh. Sebentar teman-teman, sebentar. Haji Ilham, bentar Haji. Di sini Haji. Masya Allah ya Ustadz Irfan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya beliau. Dari sini kita juga bisa belajar jamaah bagaimana Ustadz Irfan telah mencontohkan sebuah akhlak terhadap orang tua seperti itu. Fadl Ustadz, mungkin Masya bisa Allah. disambung. Teman-teman dirahmati Allah, jadi tadi ayahanda bapak saya, beliau tinggalnya di Kubah Mas Depok, Meruyung, Limo. Beliau tinggalnya di situ. Sama ibu juga tinggal di situ. Tapi kalau kami sudah dari 2017 pindah ke Wonosobo, ngabdi sama masyarakat Wonosobo. KTP juga udah KTP Desa Garung Wonosobo. Jadi kalau kami sudah pindah ke Wonosobo, tapi orang tua tetap ada di Kubah Mas Depok di Merung. Nah makanya kemarin teman-teman yang ikut halal bihalal di kediaman orang tua rumahnya mungkin teman-teman udah tahu, Ibu Nini Haris pernah ke sana. Ibu Nini Haris Bogor sekeluarga, terima kasih Ibu. Siapa lagi yang pernah ke sana kemarin? Ibu Lina Bekasi, jazakumullah khairan kalau nonton Ibu udah berkenan ke sana. Itu kediaman orang tua kami yang kemarin dipakai buat ngaji pas halal bihalal kemarin. Teman-teman makasih banyak, sehat lancar berkah selalu. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat teman-teman yang juga ini hari Jumat, hari terbaik, yang mau ikut andil dalam memfasilitasi segala kebaikan, memfasilitasi dakwah, memfasilitasi tersebar luasnya ilmu, membangun masjid ataupun yang lainnya, teman-teman bisa banget untuk tap link di bio juga. Nanti di situ teman-teman sampaikan aja kalau kami mau ikut andil dengan harta yang kami punya, itu gimana caranya. Nanti ada nomor rekeningnya yang teman-teman bisa send ke sana. Begitu ya sahabat. Terima kasih sudah dibersamai banyak hal. Salam takzim kalau ada semua influencer yang menonton, ayahanda, ibunda, para public figure, tokoh, masyarakat, dan semuanya yang belum bisa tersebut namanya, mohon dimaafkan tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga teman-teman selalu dijaga dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa atau mungkin chatnya tertimbun atau mungkin chatnya agak tenggelam sedikit. Sekali lagi nama-nama yang belum bisa disebut satu persatu mohon dimaafkan. Ibu Freda, Ibu Dia Uno, Ibu Tetangga Syurgaku, Mas Fahyudi Tetangga Syurgaku, Masya Allah. Mohon maaf kalau semua nama belum bisa disebut. Insya Allah akan selalu kami doakan dalam setiap doa. Dan teman-teman, oh ya satu lagi ya, kalau teman-teman doain juga kaum muslimin ya. Gimana? Ya Allah mudahkan urusan fulan dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah sehatkan kami dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah berikan begini dan kami dan seluruh kaum muslimin. Kayak gitu sahabat. Doakan untuk kaum muslimin juga. Kami mendoakan, teman-teman juga saling mendoakan. Insya Allah kita mudah-mudahan selalu jadi hamba yang lebih baik dari hari ke hari. Bisa berhaji ke Baitullah, berumrah ke Baitullah di waktu yang seindah mungkin. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Sampai jumpa nanti di Cipayung Jaktim, Ceger, Cipayung Jaktim jam 9 pagi di Masjid Al-Falah. Kemungkinan kami akan datang sebelum jam itu, kira-kira ya. Nanti kita ngaji bareng di sana. Cipayung Jaktim Masjid Al-Falah. Selamat aktivitas sahabat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Perbanyak sholawat, perbanyak berinfak di jalan Allah. Infak kita tidak akan pernah mengurangi harta kita, bal yazdat, justru dia malah menambah dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Sehat selalu. Kata-kata terakhir apa kemarin? Kritik saran buat Oh iya, kalau ada kajian, kalau ada kritik saran atau apapun itu boleh banget konten-konten terhadap konten-konten ngajinya atau terhadap saran buat saran reels dan VT-VT di TikTok, teman-teman boleh banget
menyarankan lewat DM aja. Begitu ya. Untuk kemajuan dakwah. Iya, untuk kemajuan dakwah juga, untuk sama-sama saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum Mas Barbecue Auto Gallery, sehat berkah terus. Mas Fahyudi dari Dengung Sleman, berkah 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 berkah. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita juga bisa umroh bareng besok di bulan Oktober awal. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.